Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Masyaallah kan wa malam yashal malaikun wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim bi qawlihi yahtadil muhtadin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala aidan fi ayatil ukhra huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa fi ayatil ukhra walau karihal kafirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul adil amin. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'ah wa hum 'ala dzalik. Aw kama qala fi hadisil ukhra hatta nazala Isa bin Maryam. Wa qala idan fi hadisil ukhra la yazharanna al-islam hatta yarudda al-kufra ila mautih wa la yahudduna biharbil islam. Wala ya'tiyanna 'alaikum zamanun fihi qaumun yaqra'una al-Qur'an wa yata'allamuna thumma yaqulu man khairum minna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu khairin fihim? Faqila ya Rasulullah man hum? Qala ulaika minkum wa ulaika waqudun nar. Al-hadis wa kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyairin. Puji-puji dan syukur selayaknya dan sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah pemilik kemuliaan, kesempurnaan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya, yang berhak menatap peradaban manusia. Dialah Allah yang menentukan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Hari ini Allah menakdirkan kita berada di fase yang keempat dari 5 fase yang disebutkan Rasulullah SAW, yang semoga keberkahan dan selawat diberikan pada beliau, keluarga dan siapapun yang mengikutinya. Rasulullah menyebutkan bahwa antara beliau dengan kita, atau termasuk kita juga akan menjalani, itu ada 5 fase. Ini disebutkan dalam hadis dari Huzaifah ibn Yaman, sahabat Rasulullah yang terkenal penjaga rahasia-rahasia dari Rasulullah SAW, termasuk siapa saja tokoh-tokoh munafik dan nama-nama mereka semuanya. Itu Huzaifah hafal. Nah, Huzaifah yang cerdas ini paling banyak menghafal hadis-hadis fitnah akhir zaman. Yaitu Huzaifah. Nah, salah satunya beliau menyatakan tentang 5 fase yang akan dialami oleh umat beliau sejak Rasulullah sampai nanti hari kiamat. Tapi saya tambah, bukan membuat bid'ah ya, bukan. Setelah ada fase yang ke-6. Ya, kalau Rasulullah menyebutkan yang pertama fase nubuah. Takunu nubuwatu fikum masyaallah an takuna summa yarfa wa idza syarfa. Adalah kenabian itu ada di tengah-tengah kalian yang keberadaannya atas izin Allah. Jadi kenabian ini memang sudah kehendak Allah diakhiri oleh Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad ini nabi yang berada di akhir zaman, namun penciptaannya lebih awal daripada alam semesta. Kononnya di dalam kitab takdir ya, dalam kitab takdir yang ada di dalam kitab Qada dan Qadar, itu disebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ternyata cahaya Rasulullah sudah diciptakan lebih dulu, Ustaz. Itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Rasulullah ini terjaga secara fisik dan secara lahir dan secara ruhiyahnya. Jadi tidak tersentuh oleh yang namanya sesat. Keceletot saya. Jadi viral ya. Tidak tersentuh oleh hal yang seperti itu. Sama sekali tidak. Ya. Adapun sifat-sifat basyariahnya, iya. Ada terkena oleh hal-hal yang dialami oleh manusia biasa karena beliau manusia. Nah, kemudian Allah kehendaki beliau ini sebagai nabi yang terakhir hidupnya. Hal ini yang membuat para nabi dan rasul semuanya berharap, ya Allah, hidupkan aku di zaman Muhammad Rasulullah SAW. Saking mulianya beliau, saking berkahnya hidup di zaman beliau. Semua nabi dan rasul meminta demikian. Tapi cuma satu nabi yang Allah kabulkan, yang hidup di zaman umat Nabi Muhammad, dan itu pun tidak bertemu dengan beliau di dunia. Siapa? Nabi Isa alaihissalam.
Hanya Nabi Isa yang Allah kabulkan. Dan itu pun karena terkait hal-hal lain. Itu terkait dengan kebangkitan Islam itu tadi. Nah, Rasulullah SAW Allah takdirkan hidup hanya 23 tahun bersama umatnya setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. 13 tahun pertama orang-orang mengenal periode Makkiyah. Tapi saya agak cemas, agak khawatir kalau saya menyebutkan periode Makkiyah Madinah. Karena ada orang yang salah tafsir sehingga saat ini belum wajib sholat. Masih periode Makkiyah. Jadi harus syahadat lagi katanya. Nah, ini lagi booming, lagi ramai sekarang. Itu salah kaprah ya menurut saya. Nah, 13 tahun ini Rasulullah gunakan untuk takwinu syahsiyah Islamiyah. Membentuk individu-individu muslim. Tadi yang disebutkan oleh Ustaz Fatih Karim tadi. Nah, 10 tahun kemudian itu periode Madinah. Itu Rasulullah jadikan sebagai fase takwinul ummah. Individu-individu muslim yang sudah terbentuk dengan tauhid dipersatukan menjadi ummatan wahidah. Dan itu momentumnya hijrah. Tadi sampaikan. Jadi momentum hijrah adalah momentum pembentukan ummatan Islamiyah. Ummatan wahidah di seluruh dunia. Nah, itu Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah wafat di tahun 632 Masehi. Kemudian Rasulullah menyatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan muncul kehilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Khilafah itu diambil dari kata akhlafa yukhlifu khilafatan. Artinya sistem di mana sistem ini dipimpin oleh khalifah. Pemimpinnya disebut khalifah, sistemnya khilafah. Manhaj artinya metode, nubuah kenabian. Nah, mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka pengganti nabi dan rasul yang manhajnya masih manhaj kenabian. Nah, maka Rasulullah mau mengatakan wajib kita mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-madin. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi bukan hanya sunnah Rasul yang kita wajib ikuti, tapi sunnah 4 orang ini wajib kita ikuti. Ya. Kemudian Rasulullah membatasi khilafah ini hanya 30 tahun. As-Safinah mengatakan, amsik khilafata Abi Bakrin wa Umara wa Uthman wa Aliyan. Fa inni sami'tu li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khilafatu fi ummati 30 sana summa mulkun ba'da dhalik. Fa wajadtuhum 30 sana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa khilafah di masa umatku hanya 30 tahun saja. Summa mulkun ba'da dhalik, setelah itu kerajaan yang akan terjadi. Maka kata beliau, amsik khilafat Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Pegang teguhlah khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka aku mendapati kata Safinah pas 30 tahun. Kita hitung ya Prambola, kita hitung. Abu Bakar 2 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun. Berapa? 12 tahun. Ya, Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24 tahun. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Pas 30 tahun. Jadi mereka Khulafaur Rasyidin al-Madin radhiyallahu anhum semuanya 30 tahun. Nah, Islam zahir di seluruh dunia saat itu. Di masa Umar bin Khattab Islam sampai ke Persia, bahkan Imperium Persia dan Romawi tumbang. Dunia kembali kepada pangkuan Islam. Satu hal yang perlu kita catat, ketika Islam bangkit bukan penakluk tapi pembuka, pembebas, maka disebutnya Al-Fatih. Karena Islam bukan penjajah. Alhamdulillah guru kita sudah hadir. Ustaz. Teruskan aja saya. Ya. Baik, Lujeng Sumbing, Kang Haji Edwin. Alhamdulillah. Sampai mana tadi ya? Sampai khilafah 30 tahun. Oh, khilafah 30 tahun. Ya. Dan itu berakhir di 661 Masehi. Ya, para muslimin, di masa Umar bin Khattab, kekhilafan ini membuat tumbangnya 2 rezim barat dan timur. 2 kekuatan adidaya barat dan timur, Persia dan Romawi. Nah, Islam betul-betul tersebar di seluruh dunia. Hatta ke Asia Tenggara. Perlu kita catat bahwa Islam sampai ke Indonesia di zaman Rasulullah SAW. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah tinggal di Tapanuli ketika Rasulullah masih hidup. Jadi Islam itu sampai ke Indonesia di abad ke-7 Masehi. Yang saat itu belum ada yang namanya kerajaan Hindu, Majapahit dan Sriwijaya, Buddha, belum ada. Jadi yang masuk ke Indonesia ini duluan siapa? Islam.
Kalau memang Hindu dan Buddha lebih awal daripada Islam, harusnya mereka mayoritas kan? Betul? Harusnya Hindu Buddha ini mayoritas. Faktanya yang mayoritas siapa? Islam. Berarti memang Islam ini lebih dulu dari mereka. Ini sejarah yang harus kita luruskan. Nah, kemudian summa yakunu mulkan adhan. Yang ketiga kata Rasulullah, maka muncullah mulkan adhan. Nah, di sini terjadi distorsi sistem kepemimpinan Islam atas dunia dari khilafah menjadi mulkan. Mulkan ini kerajaan. Dan Rasulullah menyebutnya adhan, ini artinya adhan itu digigit dengan geraham. Kalau kita menggigit dengan geraham itu adha. Jadi gigitannya kuat. Artinya kekuasaan ini turun-temurun. Jadi monarki hereditas yang terjadi. Ya, dimulai dari dinasti Umayyah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah kenapa hijrah ke Suriah, ke Damaskus dan memproklamirkan berdirinya dinasti Umayyah? Karena beliau kecewa pada Ali bin Abi Thalib. Ali tidak menghukum pembunuh sepupunya Utsman bin Affan. Sampai-sampai Abu Muslim bertanya, "Ya Muawiyah, inna nasa yubayyuna Aliyan, falima tubayyuh?" Wahai Muawiyah, sesungguhnya orang-orang membaiat Ali sebagai khalifah yang keempat. Khalifatan rabi'atan min khulafai rasidin, falima tubayyuh? Kenapa engkau tidak berbaiat padanya? Muawiyah mengatakan, "Aku kecewa pada Ali. Kau masih melihat bagaimana pembunuh sepupuku Utsman masih lenggang kangkung. Andaikan dia menghukum pembunuh sepupuku, demi Allah aku akan berbaiat padanya. Tapi kau lihat sampai hari ini dia tidak menghukumnya. Maka aku pun tidak berbaiat." Maka beliau pergi ke Damaskus. Nah, disitulah dimulainya dinasti Umayyah, menandakan dimulainya fase mulkan adhan. Nah, hereditas turun-temurun. Kekuasaan berpindah dari ayah kepada anak, dari anak kepada cucu. Hafal tidak Bapak Ibu? Dari cucu kepada cicit, dari cicit kepada buyut. Dari buyut kepada bau, dari bau kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg kepada janggawareng, dari janggawareng kepada kait siwur, dari kait siwur kepada pancakaki, dari pancakaki kepada Pancasila. Itu yang terakhir. Ya. Tapi walaupun mereka mulkan adhan, monarki hereditas, mereka masih bertahkim pada Quran dan Sunnah. Maka mereka zahir di muka bumi. Dan tidak tanggung-tanggung Allah beri fase bagi mereka 1262 tahun. Jadi tercatat 3 periode dari 5 periode bagi umat Nabi Muhammad itu dipegang oleh umat Islam. Jadi umat Islam berkuasa memimpin dunia dari Rasulullah 610 sampai 1924. Itu 1315 tahun. Kita catat para muslimin, kita kaji, kita analisa. Ada tidak selama 13 abad lebih tadi perang dunia terjadi? Tidak ada. Genosida terjadi tidak? Tidak ada. Yang ada justru banyak yang eksil ke wilayah Islam, seperti orang-orang Yunani yang ada dalam aneksasinya orang-orang Rusia. Mereka hijrah kembali ke wilayah Turki Utsmani. Ternyata lebih indah dan lebih enak di zaman Turki Utsmani, di wilayah Turki Utsmani. Bahkan diongkosin tuh sama Khalifah Turki Utsmani supaya balik lagi ke wilayah Turki Utsmani. Dan diberikan hak tinggal di wilayah Turki Utsmani. Dikasih sertifikat tanah lagi. Bagaimana hebatnya Islam. Nah, inilah Islam Rasulullah. Nah, kemudian fase yang keempat kata Rasulullah, summa yakunu mulkan jabarian. Kemudian muncullah mulkan jabarian. Mulkan kerajaan. Jabarian itu sombong, diktator, kejam, main bantai. Nah, ini dimulai kalau dalam hitungan sejarah dari 1924. Berakhirnya Turki, itu berakhirnya berakhirnya fase mulkan adhan. Maka fase yang keempat ini adalah fase mulkan jabarian, dimulai sejak 1924, runtuhnya Turki Utsmani sampai hari ini. Nah, di fase inilah Barat memimpin dunia. Dan di fase ini Rasulullah menyebutkan terjadinya fitnah duhaima. Duhaima itu artinya gelap. Jadi siapapun manusia di muka bumi, hatta janin yang ada dalam rahim ibunya, kena dari fitnah duhaima. Itu dasarnya fitnah akhir zaman. Ya, janin aja kena, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, vaksin. Itu sampai masuk ke janin. Kemudian juga tembakan dari snipernya Israel sampai menembus mereka. Dalam proyek One Shoot to Kills. Ibunya mati, janinnya pun mati. Ini sniper Israel sekarang targetnya itu. Jadi ibu-ibu hamil di Palestina itu dilindungi. Ya. Ustadz, gimana tuh saya lagi hamil mau umroh plus Palestina? Enggak apa-apa. Kalau turis mah enggak. Ini orang Palestina yang mereka incar. Nah, itu fitnah duhaimah.
Nah, fase yang keempat ini Barat yang memimpin dunia. Bani Rum, Rasul menyebutnya Bani Rum. Nah, di saat inilah umat Islam akan ditekan, difitnah, diadu domba, bahkan dirampas. Bukan hanya darah yang dikuras habis, bukan hanya keringat dan bukan hanya sumber daya alam milik umat Islam yang dieksploitasi oleh orang bang Barat, tapi akidah umat Islam juga dikuras habis di fase ini. Ya, sampai adanya Islam Nusantara muncul tuh. Wah, macam-macam. Gara-gara Islam Nusantara, sholat jadi ku bahasa Indonesia. Maca Quran ku lagam Jawa. Apalagi solawat Nusantara. Kesenam-senam, senam Islam Nusantara. Nah, ini fase yang keempat. Nah, jangan heran di fase inilah banyak munculnya orang-orang yang Rasulullah sebutkan Ruwaibidah dan Fuwaisiqah. Siapa Ruwaibidah? Orang yang bodoh, nggak ngerti bagaimana memimpin umat. Mereka memimpin umat. Karakter mereka satu fasik, kata Rasulullah. Kedua, mereka bodoh tentang kepemimpinan umat. Sehingga mereka bukannya memimpin, malah menghancurkan umat mereka. Hatta yagdibunahum wa yagdibuhum. Sampai rakyat membencinya dan dia membenci rakyatnya. Harusnya pemimpin dicintai rakyatnya. Ini mah dibenci rakyatnya. Terjadi di mana? Di mana Kang? Di luar Nagreg ya? Bukan di Indonesia, di luar Nagreg. Nah, fase yang keempat inilah, kata Rasulullah, fase yang terburuk bagi manusia tinggal di muka bumi. Kenapa demikian? Ya, karena di fase inilah iblis habis-habisan bersama Dajjal, all out menyesatkan manusia. Kenapa demikian? Karena tinggal tersisa waktu singkat bagi mereka untuk menyesatkan manusia. Karena fase yang kelima, Dajjal mati, iblis tidak bisa melakukan apapun. Pertanyaannya, kapan berakhirnya Mulkan Jabariyah ini dan kapan dimulainya fase yang kelima? Nah, fase yang kelima kata Rasulullah adalah tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Artinya, kepemimpinan umat dunia akan dipegang kembali oleh umat Islam. Umat Islam akan memimpin kembali dunia ini. Islam akan kembali menjadi warna kehidupan seluruh dunia. Sampai Rasul mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pergi malam dan siang sampai Islam zahir, sehingga tidak ada satupun rumah yang pintunya tidak diketuk oleh Islam. Baik di kota ataupun di kampung. Imma fi qaryah atau fi Madinah. Semua pintunya akan diketuk oleh Islam. Nah, itu kata Rasulullah. Nah, itu di fase yang kelima. Kapan itu terjadi? Nah, Rasulullah SAW tidak menyebutkan angkanya. Hanya Rasulullah memberikan kisi-kisi sama kita. Apa kisi-kisinya? Nah, kisi-kisinya adalah di dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu an. Saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya hafizahullah. Beliau juga menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi di dalam kitabnya Nihayatul Alam, atau juga di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Nah, para muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah menyebutkan, Inna Allah yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujadidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan membuat agama ini diperbaharui, akan memperbarui agamanya. Artinya, di saat itu terjadi, Islam akan bersih semuanya. Enggak ada yang namanya madhab-madhab yang perbedaan, enggak ada. Islam satu saat itu. Saat itulah kita akan tahu, oh ini Islamnya sesungguhnya. Tidak ada firqah saat itu. Yang kedua, Islam akan memimpin dunia 100 tahun sekali. Yang ketiga, dunia akan damai sejahtera. Karena beliau dikatakan pemimpinnya ini, khalifahnya ini, yamlul ardu adlan wa qistan. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muliat zulman wa jawran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, genosida dan sebagainya. Nah, Rasulullah memberi kisi-kisi tadi 100 tahun satu kali. Kapan tepatnya terjadi hanya Allah yang tahu. Cuma kita bisa menghitung. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, maka kita bisa menghitung angka kejayaan berikutnya kapan? 1924 ditambah 100 2024. Ya, waktu saya masih udah habis? Masih. 2024. Berarti berapa tahun lagi Bapak Ibu sekalian? 6 tahun lagi. Ini saya sering sampaikan di sini sebetulnya Ustaz ya. Ini mohon maaf jadi diulang lagi ya. Ya, jadi 6 tahun lagi hitung-hitungan kita. Tapi faktanya hanya Allah yang tahu. 6 tahun lagi Islam ini akan zahir. Namun ada beberapa analisa yang menguatkan analisa ini. Pertama, analisa Dr. Bassam Nahad Jarar.
Ya, indikasi dari Islam ini akan bangkit adalah hancurnya ya eksistensi Zionis Israel di muka bumi. Tapi belum hancur Yahudi secara keseluruhan, tidak. Karena hancurnya Yahudi adalah dengan matinya Dajjal. Hancurnya hegemoni Yahudi, Zionis, karena tidak semua Yahudi Zionis. Hancurnya hegemoni Zionis internasional di muka bumi. Dr. Bassam Nahajaror memprediksi itu tahun 2022. Analisanya berdasarkan beberapa pengamatan yang cukup luar biasa. Ya, waktunya masih ada. Baik, ada 4 asumsi dari Dr. Bassam Nahajaror. Beliau dari distrik Jaror, Palestina. Beliau pakar matematika, pakar sejarah, seorang dosen di Syam. Beliau mengatakan bahwa ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Palestina tahun 1948, saat itu bertepatan dengan 1367 Hijriah. Seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumah seorang penyair Irak, Muhammad Rashid bin Arshad. Nah, kepada wanita ini menangis. Wanita tua Yahudi menangis. Nah, penyair Irak ini bertanya, "Ya ummah, ya jadda limada tabkin? Afala takun li qaumika baladun?" Hei nenek, kenapa Anda menangis? Bukankah bangsa kalian, bangsa Anda punya negara sekarang, punya tanah air? Apa kata wanita tua Yahudi tadi? Iya, memang bangsaku punya negara sekarang. Tapi berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bangsa Yahudi tidak akan lama tinggal di muka bumi sejak merdekanya kecuali hanya 76 tahun saja. Yahudi saat itu di Palestina menggunakan hitungan Komariah. Artinya tahun Hijriah yang mereka pakai 1367 tambah 76 berapa? 1443 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2022. Asumsi yang kedua dari Dr. Bassam Nahajaror adalah ketika Menachem Begin, Perdana Menteri Israel pertama dari kalangan wanita, itu di masanya Israel berhasil menginvasi Libanon. Sehingga dataran tinggi Golan itu bisa mereka kuasai. Nah, ada di Kona itu kejadian mengerikan. Habis kaum muslimin dibantai di sana. Sampai ada seorang bayi yang tubuhnya masih utuh, tapi kepalanya hancur. Itu seperti dikupas kayak pisang. Kulit kepalanya tuh ke bawah, tapi kepalanya nggak ada. Isinya nggak ada. Nah, itu di Kona. Tahun 1982. Nah, di saat itu Menachem Begin ceramah di kenegaraan. Dia mengatakan berdasarkan nas-nas dalam Taurat, kemerdekaan kita hanya tersisa 40 tahun lagi. 40 tahun tambah 1982 berapa? 2022. 2022. Dua tuh. Yang ketiga ada teori Hisabul Jumal. Teori untuk mengukur umur satu bangsa berdasarkan manuskrip yang tertinggal atau berdasarkan hitung-hitungan rumusan kuno, transkrip kuno. Nah, mereka melakukan hal itu, beliau melakukan hal itu karena beliau juga pakar Hisabul Jumal. Itu angkanya selalu merujuk ke angka 1443. Dan yang terakhir, para sekalian, ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kehancuran hukuman bagi bangsa Yahudi, itu ada di dalam Quran satu-satunya di surat Al-Isra. Ayat ke-4 sampai ke-8 dan 104. Ya, ayat ke-4 sampai ke-8 dan 104. Di ayat ke-4 sampai ayat ke-8 Allah berjanji jika Yahudi melakukan 2 kerusakan akan ada 2 hukuman besar bagi mereka. Nah, kalau para mbalo hitung dari ayat ke-4 sampai ayat 104, itu ternyata ayat-ayat itu tersusun oleh 1443 kata. Silahkan hitung. Kata yang dimaksud adalah kalimat isim, fi'il, huruf. Jadi harus ngerti dulu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kalau itu tersusun dari 1443 kata itu, berarti sesuai dengan angka 2022. Pertanyaannya, kebetulan atau isyarat Qur'aniyah? Nah, ini para sekalian merupakan hal yang dibicarakan oleh 15 negara Eropa. Mereka mengirimkan intelijen terbaik mereka tahun 2005. Semuanya berkumpul di markas CAE. Ya, CIA bahasa orang namanya CIA. Dan bahasa Inggris mah tuh jujurnya CIA.
di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membuat rumusan yang menjadi laporan rahasia. Tapi tetap aja bocor. Buktinya saya tahu. Apa itu? Ya, in 2024 we raise new Islamic Caliphate in the world. And the Europe will become Muslim state. Ini balaganya. Gitu bahasa Inggrisnya. Ini diapalin sekian tahun sama saya. Itu gue udah mangsa gitu-gitu lah. Mereka yakin di tahun 2024 akan muncul sistem khilafah yang terbaru. Oh, berarti mereka faham hadis Rasul. Kemudian akan ada dominasi umat Islam di seluruh dunia, terutama di Eropa. Sampai mereka mengatakan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Persis seperti apa yang disabdakan Rasulullah, bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga Bani Rum paling banyak di dunia dan Arab sedikit di dunia. Dan Bani Rum ini mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi fil islami afwaja, akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan itu kata Rasulullah ditekan dulu umat Islam, maka mereka akan penasaran seperti apa Islam ini. Pada akhirnya tekanan yang dialami umat Islam menjadi sabab hidayah bagi mereka. Fakta sejarah ini, fakta empiris. Pasca WTC dihancurkan, umat Islam dituding teroris kan. Mereka penasaran, betul Islam dia teroris? Ternyata pasca WTC umat Islam mereka bangsa barat berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan ada satu negara yang diprediksikan akan menjadi negara pertama yang menerapkan syariat Islam di Eropa. Dan itu negara di mana pernah ada karikatur penghinaan kepada Rasulullah SAW. Di Denmark. Sepertiga parlemen Denmark itu Muslim. Ya, Danish Muslim Party ini menang dalam pemilu dan mereka menyatakan akan memberlakukan syariat Islam. Saya nggak tahu kabarnya bagaimana sekarang ya, Denmark. Itu tahun 2014. Nah, baik, mulai dari mata Allah. Asumsi yang berikutnya ini dari Rasulullah SAW. Ya, bukan asumsi ya. Ini nubuah kalau dari Rasulullah. Maaf, saya keceletot. Jangan viral ya. Keceletot. Nubuah. Ya, nubuah. Nah, Rasulullah memberikan nubuah bahwa sebelum kemunculan Dajjal itu akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi, hatta bagi umat Islam. Ya, di mana di 3 tahun ini akan terjadi kekeringan. Di tahun pertama dari 3 tahun ini Allah memerintahkan langit menahan sepertiga airnya, maka sepertiga air tidak turun. Dan Allah melarang bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tanamannya, maka kekeringan merajalela di mana-mana. Di tahun yang kedua Allah memerintahkan langit angtah bisa sudusai matriha. Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Lalu Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya, maka gagal panen makin tersebar di seluruh dunia. Nah, yang di tahun ketiga Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuktira qutrtum minas sama. Maka tidak akan ada satu tetes pun, 1 tahun tuh enggak ada setetes hujan pun. Dan setahun itu tidak akan ada satu tanaman pun tumbuh. Katsirun minan nas yamutu bisababil ju'. Akan banyak manusia yang mati karena kelaparan dahsyat itu. Ya, Siti Aisyah bertanya, Aisyah kalau tidak salah bertanya, ya Rasulullah, fabima ya'ishu nas bidzalika zaman ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, lalu manusia bertahan hidup dengan apa? Rasulullah menyatakan bitakbir wa tahmid wa tahlil wa tasbih. Manusia akan hidup dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, yakfi lahum majra'at at-ta'am. Itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mencukupi, mengenyangkan mereka. Tapi artinya bukan memang dengan tasbih itu kita kenyang. Tapi Allah menurunkan berkah di mana mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan tahlil. Malaikat Allah turunkan untuk melindungi mereka. Majelis taklim seperti ini. Jadi kalau mau hijrah ke majelis taklim, di situ kita akan selamat. Itu kata Rasulullah. Nah, para sekalian, itu 3 tahun. Di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Dajjal akan datang pada suatu kaum, berkata pada kaum tadi, "Matabguna min rabbikum?" Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Kaum itu berkata, "Katsirun minna yamutuna bisababil ju'. Lau tastati an ta'ti alaina ta'aman nasjudu laka rabban lana." Banyak dari kami meninggal karena kelaparan. Jika Anda bisa memberikan makanan pada kami, kami akan sujud menyembah Anda sebagai Tuhan. Maka Dajjal berkata pada mereka, "Mana pundi-pundi makanan kalian?" Maka mereka mengeluarkan pundi-pundi makanannya. Ada yang mengeluarkan baskom, tolombong, magicom,
catering, misting. Dajjal menggerakkan tangannya di atas pundi-pundi itu lalu mereka penuh dengan makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal dan paling banyak itu adalah kaum wanita. Lalu datang Dajjal kepada kaum yang kekeringan. Mereka berkata kepada Dajjal, kami menginginkan agar Tuhan menurunkan hujan pada kami. Kata Dajjal, jika aku bisa menurunkan hujan, apa yang ingin kalian berikan padaku? Kami akan sujud menyembah engkau sebagai Tuhan. Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya, awannya dihalau, hitam awan di atas kaum itu, lalu katakan Dajjal kepada awan tadi, Anzil ya sama' kula matraki indak. Hai langit, turunkan semua airmu. Ngegebret hujan saat itu. Apa ngegebret bahasa Inggrisnya? Deras hujan mencurahkan. Sujudlah mereka kepada Dajjal, kebanyakan kaum wanita. Lalu Dajjal datang pada kaum yang beriman. Dan Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum beriman, karena mereka tahu itu Dajjal. Dan kaum beriman berlindung dari Dajjal. Maka Dajjal marah dan menjadikan negara mereka kering luar biasa. Lalu Dajjal pergi meninggalkan kaum beriman tadi. Dari jauh Dajjal menggerak-gerakkan tangannya. Maka keluar segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, itu kata Rasulullah 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Artinya di 6 tahun ini. Karena di fase yang kelima Dajjal sudah mati. Jadi kalau fase yang kelima dimulai 2024, berarti Dajjal mati tahun 2024. Maka dari itu ini dari kasih sayang saya pada teman-teman yang belum nikah, buruan kawin. Nanti sebelum datang Dajjal. Kalau Dajjal datang kita nggak akan sempat. Ya yang sudah nikah cepat ta'adud. Ini dari Pak Kang Edwin, bukan dari saya. Kalau saya masih belum berani. ya baik. 3 menit lagi boleh Ustaz? Atau 5 menit lagi? Sampai subuh juga nggak apa-apa. Ya, saya mendominasi nanti. Ya. Tapi nggak lama lagi penumpang. Baik, sampai mana tadi? Sampai disuruh nikah. Dajjal muncul di tahun itu. Para sekalian yang dirahmati Allah. Kalau tadi, nah itu hadis tadi saya dapatkan di dalam kitab yang sama dari Sauban. Nah sekarang ini pernah saya sampaikan juga di sini. Sekarang hadis dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Di interval 2019 sampai 2022 akan ada badai El Nino yang akan membawa hawa kering, di mana di interval tadi akan ada 3 tahun kemarau panjang. Nah, berarti secara ilmiah dan secara nakli ini bisa dibuktikan. Berarti tidak lama lagi. Kalau menurut BMKG lebih cepat, tahun depan dimulainya. Jadi di saat kita pesta pemilihan presiden itu kering, ya garing. Nah, di saat itulah justru Islam akan zahir. Islam akan zahir. Ya, di mana Islam akan zahir akan munculnya orang-orang pilihan Allah, aktor-aktor yang akan Allah munculkan. Yang pertama, Allah akan munculkan seorang pemuda yang akan mati di tangan Dajjal. Pemuda ini adalah pemuda terbaik imannya di muka bumi. Tidak ada yang lebih hebat imannya ketimbang pemuda ini. Ya, ketika Dajjal datang kata Rasulullah, saya tidak Dajjal ilal Madinah. Dajjal akan datang ke Madinah. Wa huwa mani'un min dukhuliha. Tapi Dajjal terhalang memasuki Madinah. Fa inna likulli babin bawabatil Madinah lahu malakan. Karena setiap pintu gerbang dari Madinah ini dijaga oleh 2 malaikat. Bisihamihim dengan panah mereka. Rasulullah menyebutnya dengan panah, bukan dengan AK-47. Jadi yang harus kita latih panah, bukan AK-47 ya. Betul angkatnya 47? Bukan 59? Bukan 70 ya. Nah, setiap Dajjal mau masuk dipanah dia. Dajjal takut, maka dia keluar, tinggal di bukit Jabal Habsi. Di saat itulah keluar pemuda tadi. Pemuda ini datang menghadap Dajjal. Orang sembunyi karena takut kepada Dajjal, justru dia datang menghadap Dajjal. Ya gulam, hal tatakid ana rabbuk? Dia ni rabbuka, hei pemuda, kamu yakin gak aku Tuhan kamu? Yang saya tahu Tuhan gak sejelek kamu mah jelek. Rambut kamu brekele, mata kamu pecak sebelah. La araftu li annaka Dajjal kama qala Rasulullah SAW. Yang aku tahu kamu Dajjal sebagaimana sabda Rasulullah. Dajjal marah. Pegang dia, digergaji dari kepala sampai ujung kaki. Lalu Dajjal berkata di tengah-tengah tubuh pemuda ini, jika aku hidupkan kembali dia, apakah kalian mengakui aku Tuhanku? Apa kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Tidak. Dajjal menyatukan tubuh pemuda ini dan bertanya lagi setelah dihidupkan. Ya gulam, majita tartabun aliani rabbuka? Hai kamu masih yakin? Masih ragu kalau aku Tuhan kamu? Bahkan aku makin yakin kamu tidak Dajjal. Dibunuhlah pemuda ini dan tidak ada lagi orang yang dibunuh setelah pemuda ini oleh Dajjal.
Itulah pemuda yang terbaik imannya di muka bumi. Hari ini pemuda itu sudah ada. Usianya 14 tahun. Tahun 2004 lahir pemuda ini di Gaza, dan ini keyakinan Syekh Naji Royan. Makanya Gaza dibantai tahun 2008 sampai 2009, Desember sampai Januari 2009, itu dibantai 700 anak-anak laki-laki, anak-anak mati. Karena Israel mencari anak ini. Anak ini lahir dengan keajaiban. Baru beberapa jam dilahirkan, ketika mau masuk mobil dipangku sama neneknya, anak ini berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Hah? Anda sih biasa di Bakadalik. Ya budak orok bisa salam. Waalaikumsalam, jangan teh bisa ngomong gini. Bayi itu kemudian berkata, "Ana rajulun alladhi sayaktuluhu dajjal, fala yusallitu ahadan ba'di." Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal. Setelah aku tidak ada lagi yang akan dibunuh Dajjal. Ini terjadi tahun 2004. Kalau 2024 pemuda ini dibunuh, berarti usianya 20 tahun. Betul, itu usia pemuda. Dan diyakini oleh para ahli hadis, dia akan belajar ilmu hadis di Madinah. Makanya ada di Madinah. Padahal dia lahir di Gajah City. Nah, yang kedua adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan muncul ketika terjadi banjir darah di Tanah Suci Mekah. 2018 kemarin ada terjadi banjir darah pas di Rukun Hajar Aswad. Pernah lihat ada banjir darah di Rukun Hajar Aswad? Ada orang yang jatuh dari Ka'bah, dari atas Ka'bah ya, dari puncak Ka'bah. Bukan. Oh, kalau keren 2015. Ini 2018. Ada orang yang loncat kan? Yang loncat dan darahnya tuh tersimbah di sana. Dan itu ada di Rukun Hajar Aswad. Ada orang yang iseng-isengan melihat Ka'bah itu kan ada 4 sudut. Jadi nyambung lagi teh kumaha jadi panglamin. Ka'bah itu ada 4 sudut. Ada 4 sudut Ka'bah. Ini rukun Yamani, disebut rukun Yamani karena menghadap ke Yaman. Ini rukun Syami karena menghadap ke Syam, Palestina, Suriah, Jordan, dan Lebanon. Yang ini rukun Iraki karena menghadap ke Irak. Yang ini rukun Aswadi karena ada Hajar Aswad di sini. Pertanyaannya ini mengarah ke mana? Di sini ada banjir darah di situ. Ternyata rukun ini menghadap ke Indonesia. Semua negara yang ditunjuk oleh rukun ini sudah dikuasai oleh Eropa, dan ini hadis Rasulullah. Wailun lil arabi min sadin qad iqtaraba. La ilaha illallah. Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Irak bangsa Arab, Syam bangsa Arab, Yaman bangsa Arab. Indonesia Nusantara. Semua negara yang ditunjuk oleh sudut Ka'bah ini sudah hancur. Tinggal Indonesia. Apakah ini isyarat akan ada peluang kebangkitan Islam dari Indonesia? Itu yang dikatakan oleh 5 ulama besar. Di momentum hijrah ini, kata Rasulullah, akan ada hijrah kembali. Ini betul-betul terakhir, Ustaz. Satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa khairu ahli al-ardi yawmaidin alladhina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia di muka bumi di fase itu adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim, Palestina dan Suriah. Fayabqa syururun nas khurujahu. Maka yang ada di muka bumi adalah makhluk-makhluk yang buruk, yang tidak ada iman walau sebesar biji sawi saat itu. Walaupun sebesar biji sawi, mereka tidak punya iman. Para sahabat bertanya, "Alisa fihi muslimun ya Rasulullah?" Apakah tidak ada orang Islam di tengah-tengah mereka? Oh, banyak orang Islam saat itu. Lakinna imanuhum la yujawiju hanajirahum. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Jadi imannya cuma di casing aja. Banyak yang hijrah tapi salah hijrah. Banyak yang hijrah tapi cuma casingnya aja. Isinya belum hijrah. Ya. Jadi cuma sampulnya aja Islam, tapi isinya belum diinstal. Masih blank di dalamnya, masih jong ternyata, masih kosong. Nah, banyak umat Islam di sana. Dan mengerikannya, yang paling mengerikan kata Rasulullah, wa asyaru minhum al-ulama, yang paling buruk dari mereka adalah ulama. U-nya agak lama. Untuk membedakan dengan ulama yang asli, yang Quran Sunnah. Allahu Akbar. Sekarang sudah bermunculan, artinya kita berada di fase kebangkitan Islam. Demi Allah, dalam hitungan sejarah, detik-detik kebangkitan Islam tidak lama lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan itu artinya kita akan menyaksikan khilafah tegak kembali. Itulah kenapa kita menamakan momen ini Amazing Muharram.
ini betul-betul dahsyat. Akan muncul fase yang terindah sebelum hari kiamat. Pertanyaannya, di mana posisi kita saat itu? Tentukan dari sekarang. Ikuti makanya Amazing Muharram tanggal 9 September nanti bersama Ustaz Fatih Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.